Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi dalam sarapan rohani yang menguatkan dan mengenyangkan kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini dengan nuansa liburan, saya berpikir akhir-akhir ini sedang ada suatu tren yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah dengar bahwa ada orang-orang yang mereka berpikir untuk lebih baik pindah dari suasana kota, hiruk pikuk kota, kehidupan yang ada di kota, untuk mereka pindah ke suatu suasana yang lebih santai, yang lebih nyaman, yang lebih lamban menurut mereka, yang itu ada di luar kota, yaitu seperti tempat yang santai lainnya, seperti contohnya di pedesaan. Dan tren ini sedang berkembang akhir-akhir ini, termasuk saya banyak lihat di YouTube, di Instagram. Di situ mereka menggalakkan suatu kampanye di mana kehidupan di desa adalah kehidupan yang jauh lebih menyenangkan daripada kehidupan yang ada di perkotaan, karena di situ mereka bisa santai, mereka bisa lebih rileks, mereka bisa mengendalikan sesuatu yang ada dalam diri mereka, tidak seperti saat sebelumnya mereka ada di suasana perkotaan, suasana yang ramai, suasana yang hiruk pikuk. Itu yang saya amati akhir-akhir ini. Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab yang dia dipaksa untuk liburan ke suatu tempat yang mungkin tempat ini buat kita adalah tempat yang tidak menyenangkan gitu. Di dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17, Elia di tepi sungai Kerit ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kalau kita lihat, Elia dari asal namanya, arti namanya sendiri adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat. Elia, El, Allah. I adalah suatu kata kepemilikan, kepunyaan, milikku. Dan A artinya dari kata Yahweh, yang berarti kalau diartikan nama Elia ini sendiri adalah Allah adalah Allahku, Tuhan adalah Allahku. Nah, di sini Elia saat dia mengkonfrontasi Ahab, dia datang dengan berani. Jelas dia ini adalah seorang nabi yang dikatakan orang Tisbe. Orang Tisbe ini adalah suatu tempat di mana dia berada di daerah yang keras, sehingga tidak heran kalau misalnya Elia ini memiliki suatu sifat yang keras. Saat menegur Raja Ahab pun tertulis di situ bahwa dia menegur Raja Ahab dengan keras. Tetapi ada suatu keterbalikan yang terjadi di sini. Perintah Tuhan yang datang kepada Elia bahwa dia harus pergi dari tempat itu, berjalan ke timur, dia bersembunyi, dia hidup, dia diam, dia tinggal di situ. Dia tinggal di tepi sungai Kerit, dan hal itu mungkin bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Kalau misalnya dia berpikir, loh Tuhan kok gak konsisten ya, suruh saya untuk menegur Raja Ahab, tapi kok langkah selanjutnya saya disuruh sembunyi, saya disuruh diam, saya disuruh gak ngapa-ngapain. Apa yang mau saya lakukan selama itu? Kok gak saya gaspol gitu? Kalau sudah sekali menegur Raja Ahab, kok gak diteruskan? Mungkin kalau saya jadi Elia, saya berpikiran seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Elia, dia menuruti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di ayat 5, ia pergi dan diam di situ. Sampai Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dari sana lagi. Pasti banyak hal yang disaksikan oleh Elia
bagaimana perlahan-lahan sungai itu mulai kering karena diperintahkan untuk hujan tidak turun sampai dia berkata kembali bahwa hujan akan turun. Nah, tetapi di sini adalah yang mau Tuhan kerjakan dalam Elia, bahwa dia harus pergi, dia harus diam di suatu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Dan kalau ada buku yang saya baca, disinilah sekolahnya Elia di tepi sungai Kerit. Di situ Tuhan perlahan-lahan bentuk Elia sambil Tuhan berikan pemeliharaannya. Mungkin hal yang tidak gampang, tetapi ini mengajarkan Elia di mana saat dia diam, dia tidak sekedar diam. Saat diamnya Elia itu, Tuhan mau ajarkan dia untuk tidak menggantungkan hidupnya ini kepada orang lain. Bahwa Tuhannya, Allahnya, seperti yang dinamanya bilang tadi, bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan Elia. Itulah yang memelihara dia, itulah yang memberi kekuatan kepada dia, itulah yang mencukupkan dia selama dia bersekolah di tepi sungai Kerit itu. Nah, kalau misalnya saya ibaratkan suatu game, saat kita bermain suatu permainan, sebelum melawan suatu bos besar, pasti ada tantangan-tantangan yang remeh-remeh, yang kecil-kecil dulu yang harus dikerjakan, harus dipersiapkan untuk melawan bos besar ini. Nah, sama seperti saat Elia pergi dan dia diam, disitulah dia dipersiapkan sebelum dia hadapi suatu hal yang besar yang menanti di depannya. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan Elia, dan itulah yang sebenarnya dipersiapkan Tuhan di masa dia diam ini. Nah, di masa ini dia harus mengenal siapa Tuhannya dulu, sehingga saat dia mengadakan suatu hal itu, saat dia melakukan suatu hal dengan nama Tuhan, tidak ada rasa ragu sedikit pun buat dia. Bahkan saat dia berhadapan dengan nabi palsu, saat dia berhadapan dengan raja, dan itulah yang menjadi sumber dia untuk dia tahu siapa sebenarnya yang memelihara dia, siapa sebenarnya yang mempunyai hidupnya. Dan sekali lagi, dia tahu di mana sumber dia bisa percaya suatu kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan. Dan semuanya ini ada di dalam rencana besar Tuhan. Nah, inilah yang Elia lakukan saat dia pergi, saat dia bersembunyi, saat dia diam. Dia tidak diam yang tidak melakukan apa-apa, tetapi diamnya adalah diam bersama Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Dan semua ini adalah suatu yang Tuhan mau kerjakan dalam Elia, bisa juga suatu hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita merasakan bahwa kok kehidupan saya bukannya tambah maju, tapi kok tetap tinggal di sini, bahkan mundur. Nah, padahal ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan, di mana saat dia disuruh pergi, dia diam. Inilah di mana orang yang benar-benar punya hatinya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dia pun menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang besar atas hidupnya. Seperti dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sampai Elia bisa benar-benar berkata bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Allah, Engkaulah Allahku, seperti arti dari namanya dia. Nah, kita mau percaya bahwa hari ini pun kita mau tetap diam di dalam hadirat Tuhan, bukan diam yang diam, tetapi diam bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.